warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, host dari Motivasi BMI. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Semoga yang sedang sakit disegerakan untuk sembuh dan diangkat segala penyakitnya. Semoga yang sedang dililit hutang segera diberi kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan semoga yang sedang diberi kesulitan-kesulitan dan permasalahan segera dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Didekatkan dengan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Hari ini pas kebetulan hari libur dan ketemu dengan Kak Ageng. Nah, Kak Ageng ini seorang senior, sebut saja senior karena sudah terlalu lama menjadi TKW di Hong Kong guys. Nah, perkenalkan kawan saya di sebelah ini Kak Ageng dan sebelahnya Kak Ani, dimana hari ini kita ada waktu dan kita mengadakan pertemuan biasa, silaturahmi gitu kan. Mengapa saya mewawancarai Kak Ageng ini? Karena sedikit banyak saya mendengar Kak Ageng ini seorang yang sedikit banyak lebih tahu tentang spiritual, ilmu kebatinan lah mungkin ya guys. Nah, di sini karena bukan sekali dua kali saya mendengar cerita dan waktu itu saya sendiri juga pernah mengalaminya guys, yang mungkin kejadian di luar logika. Karena waktu itu saya sedang berada di hotel bertiga, saya, Kak Ageng ini dan satu lagi kawan saya. Waktu itu kawan saya ada yang ingin datang ke tempat kami. Mereka bilang pundakku terasa berat dan terasa sakit, kata dia. Aku nggak tahu, seperti ada sesuatu menimpa pundak saya, kata kawan saya ini tadi. Dan saya meminta coba main ke sini gitu. Karena pas waktu itu telepon dimatiin, tiba-tiba kawan saya yang satu tadi ini tahu-tahu jatuh di situ. Dia ingin ke toilet, tapi di toilet dia terjatuh. Dan saat dia terjatuh, tiba-tiba dia mengerang guys, mengerang dengan namanya orang kesurupan kayak gitu ya guys. Kemudian Kak Ageng ini datang ke toilet dan kita melihat apa yang terjadi di dalam toilet. Ternyata kawan saya itu tadi sudah kesurupan dan nggak tahu sosoknya seperti apa. Yang kita tahu dia mengerang dan dia bicara lancang beberapa kali. Kemudian Kak Ageng ini bertanya, kenapa kamu bilang lancang? Siapa yang lancang? Fitri, dia bilang. Kawan saya yang kesurupan tadi dia bilang Fitri lancang katanya. Kemudian ditanya lagi dengan Kak Ageng, mengapa kamu bilang dia lancang? Apa yang terjadi? Kemudian si sosok yang merasuki kawan saya tadi ini bilang kalau si Fitri itu telah memukul pundak dia saat berjalan buru-buru. Oh, ternyata memang ada kaitannya di situ. Kemudian ditanganilah kawan saya yang kesurupan tadi, ditangani oleh Kak Ageng ini dan alhamdulillah sudah dimintakan maaf sama Kak Ageng. Kemudian dia mau keluar dari badan raga kawan saya tadi. Dan kemudian setelah kawan saya sudah sadar, saya telepon kembali kawan saya tadi. Kamu tadi ada kejadian apa gitu kan? Dia bilang tadi pagi waktu dia ke pasar, dia menabrak seorang wanita. Dan wanita itu marah kepada dia, tapi dia tidak menghiraukan dan dia tidak minta maaf. Mungkin mereka nggak tahu ada gesekan atau seperti apa ya guys. Nah, dan di sini saya ingin bertanya langsung kepada Kak Ageng ini, sebenarnya apa yang terjadi gitu guys. Monggo Ageng, apa sih yang terjadi kok bisa terkadang bisa seperti itu gitu? Ya, waktu itu kan aku kan lebih ketemu ya nggak ya istilahnya tiba-tiba itu ada anak kesurupan itu, ya aku pegang aja gitu kan. Ya, ternyata yang menyurupin itu ya sosok yang waktu ketemuan itu memang ada seseorang, ya itu mungkin orang itu bukan sembarangan ya ada kalanya manusia itu ada pendamping atau punya sesuatu di tubuhnya yang istilahnya ya mungkin itu
terus just membantu ya, bantu, tapi namanya dengan manusia nggak tahu ya, ternyata berbenturan itu loh, maksudnya menyenggol ya istilahnya kan gitu, yang namanya manusia ya. Kebetulan itu anak itu nggak tahu, tapi namanya manusia yang nggak tahu ya, itu aja itu akhirnya ke bawah, nggak terima ya sosok itu, akhirnya mengikuti sampai masuk ke raga itu teman kamu itu ya. Akhirnya karena saya tuh ya bilang orang ngerti ya, ya istilahnya karena ada kalau orang koneksi ya, kalau orang awam, kalau ya, orang awam itu nggak mungkin tahu gitu loh guys. ya akhirnya istilahnya cara yang serang goib itu kayak gitu ya, akhirnya udah kayak gitulah. Ya makanya ini banyak sih di sini tuh, sebenarnya banyak orang tuh yang tidak langsung tuh ada ya, kelihatannya orangnya biasa, tapi kan sebenarnya mesti ada ya suatu namanya kelebihan, artinya itu just sebenarnya untuk jaga diri aja. Yang penting itu sesuatu yang baik digunakan untuk yang baik juga, yang baik itu. Karena nah begini Kak, karena bukan sekali dua kali saya juga mendengar ini maaf ya, maaf bukan untuk semua, tapi untuk beberapa mungkin yang memang seperti itu. Karena banyak dari kawan-kawan saya, dari para TKW yang sebelum dia berangkat ke Hong Kong, mereka sempat meminta ibaratnya kayak pendamping lah, perewangan gitu. Itu gimana menurut sampean, Mbak? Itu tergantung manusia sendiri. Ada kalanya memang ada banyak itu percaya dengan masalah mistis, ada kalanya pergi ke tempat orang yang pinter yang kayak gitu kan, ada kalanya seperti itu. Dah kan yang namanya kayak itu kan nggak akan lama itu kan. Kalau untuk mencari orang yang pinter, biasanya untuk pegangan-pegangan itu, kalau orang itu nggak bisa menjaga, ada kalanya itu bisa merontak ya. Jadi bisa makan bisa sendiri. Kalau ibaratnya kita nggak bisa mengontrol itu lebih jadi lebih berbahaya gitu ya Kak ya. Sebenarnya tuh lebih berbahaya kalau seseorang itu nggak benar-benar tidak bisa memegang kayak gitu Kak. Jadi istilahnya harus kita imbangin gitu Bang. Iya, otomatis kan kalau cari orang pintar itu kayak sebangsa dukun ya, maaf ya. Itu biasanya ini dibuat inilah, buat penjaga lah, buat ini ya, tolong jaga dengan inilah, kamu taruh di sini bla 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 kayak gitu kan. Cuma ya ada kalanya kan manusia itu kan lupa ya, jadinya bantai dirinya sendiri itu loh. Itu kadang tuh bisa membuat dirinya sendiri itu berbahaya banget gitulah. Kalau nggak pas ketemu dengan siapa tadi yang ngasih dengan itu istilahnya bosnya, yang gurunya itu ya, kalau yang aku tahu kayak gitu sih. Tapi kalau kayak gitu bisa maksudnya dicabut, dibersihkan gitu, karena katanya kayak gitu itu sebaiknya dibersihkan gitu. Gimana itu Kak? Menurut Kakak? Itu bisa dibersihkan. Kalau menurut saya ya dibersihkan itu kalau memang itu keberatan. Ada kadang dibuat itu badan kan jadi berat, bingung kayak orang stresnya itu kalau udah memasuki dirinya. Kalau yang kira-kira raganya ini itu dibilangnya raganya atau jiwanya sih yang nggak kuat Kak? Kalau yang kayak gitu, raganya itu bisa kayak dibuat. Berarti yang nggak kuat itu raganya sebenarnya, yang biasanya ada orang karena kebanyakan ilmu, karena menuntut ilmu, terkadang mereka bisa sampai ke gangguan kejiwaan itu loh. Itu berarti raganya atau jiwanya yang kena itu? Tadi dibahas itu kan masalah gimbolan, kayak cari cari orang pinter buat pegangan biar tegar ya, biar kayak gitu kan itu kepercayaan sih. Tapi kalau si orangnya tidak bisa memegang dengan sesuatu persyaratan, itu bisa makan dirinya sendiri ya. Sehingga gitu itu lebih baik. Kalau memang itu menyiksa banget, lebih baik itu dibersihkan gitu loh. Berarti menurut saran Kak Ageng ini, menurut gimana sebaiknya ketika kita ingin merantau jauh dari keluarga itu, lebih ke diri sendiri atau tetap meminta bantuan orang lain, atau tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu? Kalau aku sih mau ke sini ya, ke perantauan itu cukup ini, pertama niat, terus kita restu sama orang tua, itu pasti
yang penting kita tetap ingat pada Tuhan itu aja. Iya. Yakin Menurut saya juga selagi itu, kita itu benar. melakukan dengan benar baik, insya Allah semuanya bebas saja. Tapi jenis manusia itu udah pasti namanya gerunjalan, ujian, cobaan itu udah ada, tergantung iman kita. Sebenarnya kayak gitu ya. Benar. Seperti itu, tapi kan ada kalanya banyak orang itu kan nggak tatak dengan masalah kayak gini biar tegang. Tapi itu tergantung percaya apa enggaknya gitu loh. Tapi kalau orang ya udah aku punya simposo ya kasarannya Allah ya udah aku niat, selagi aku niat bener aku jadi dengan baik, insya Allah semuanya akan bebas saja. Tapi yang namanya kerja itu bisa pasti ada resikonya gimana mana gitu loh. Terkadang nggak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan-harapan kita. Realitanya itu terkadang berbeda dengan keinginan kita, itu udah biasa sih ya. Tergantung gimana kita menyikapinya, lebih bersabar dan lebih ikhlas, itu kuncinya. Dan jangan pernah menyerah. Istilahnya kalau orang Jawa itu apa ya, eling lan waspodone, eling marang si kosong waspodo. Jadi setiap apa-apa itu harus waspada, berhati-hati ya kayak gitu ya. Iya. Terutama itu selalu doa ya, itu yang pasti ya, jangan sampai jauh dengan keyakinan kita ya. Yang mempunyai agama Islam ya siapa Allah, sekolahnya kepercayaan ya, dan tujuannya baik, insya Allah jadi jalan yang baik. Semua itu optimisnya pada diri kita sendiri, semuanya kembali pada diri kita sendiri kan sebenarnya. Karena sesuatu yang sebenarnya itu baik kembali pada diri kita sendiri. Karena musuh yang terhebat diri kita sendiri, yang gimana kita sendiri itu mau membawa yang gimana. Tapi setiap apapun itu beresiko yang kita ambil ya kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini cukup sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Dan apabila ada yang sekiranya butuh bantuan atau ada gangguan-gangguan yang sekiranya itu nggak logika, nggak apa ya, bukan maksudnya sekarang ini bukan hanya di Indonesia saja yang terkadang ada terjadi gangguan-gangguan makhluk kayak gitu ya guys, karena di Hong Kong pun banyak gangguan-gangguan seperti itu gitu. Karena kita nggak hidup sendiri, tapi kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi apabila ada kalian yang bisa ada di antara kalian yang mengalami gangguan-gangguan yang tidak masuk akal, boleh langsung hubungin WA di bawah ini. Oke, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ageng, buat Kak Ani. Bye bye. Bye.